wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Bapak-bapak, Ibu, jamaah salat subuh yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama dan utama, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan rahmat hidayahnya dan dengan kemurahan dari Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan nafas, kita masih diberikan kesehatan, sehingga kita masih bisa menambah amal ibadah kita. Kita bisa masih banyak beristighfar, memohon ampun atas segala dosa-dosa kesalahan kita, yang semoga kelak ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, kita akan tergolong menjadi orang-orang yang beruntung. Kita akan menjadi golongan umat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah salat Jumat, jamaah kajian subuh yang juga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu terlimpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi penutup dari para nabi, Nabi penutup dari para rasul, sehingga tidak ada nabi setelahnya. Yang kita wajib mengikuti, mengimani apa yang dibawakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita akan menjadi orang yang beruntung pula, dan kelak kita akan diberikan syafaat oleh Rasulullah, diberikan syafaat oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah salat subuh yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada awal kultum saya ini marilah kita melafazkan doa dulu, karena dengan hadirnya Ramadan ini adalah salah satu hal yang dianjurkan dalam bulan Ramadan adalah kita memperbanyak doa. Doa adalah zikir kepada Allah. Doa adalah permintaan kita kepada Allah. Allah itu berbeda dengan makhluk. Kalau makhluk dimintai sesuatu, tentu lama-lama akan bosan, tentu lama-lama akan mantel. Iki wong kok jualan jaluk wae, walaupun itu jaluk sepele. Tapi lain Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah Subhanahu wa taala malah akan lebih senang kalau dimintai oleh hambanya. Allah akan lebih mencintai, dan doa hamba itu pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu di antara doa yang banyak dianjurkan adalah kita memohon perlindungan dari neraka. Monggo kita baca bareng-bareng. Aslih li sa'ni kulli wa la takilni nafsi illa dharfata ain. Atau yang lebih lengkapnya adalah Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika astaghits aslih li sa'ni kulli wa la takilni nafsi illa dharfata ain. Artinya adalah, wahai Zat yang maha hidup dan maha berdiri sendiri, dengan rahmat-Mu aku memohon pertolongan.
perbaikilah seluruh urusan atau keadaanku, dan janganlah engkau mengabaikan aku walaupun hanya sekejap mata. Hadis riwayat Imam Nasai, Imam Bazar, yang juga Imam Al-Hakim melalui sanad yang sahih. Ini adalah hadis di mana sebelum ini diriwayatkan, hadis ini sebelum dimunculkan, pada waktu itu khalifah, ya itu belum khalifah, ya itu adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, yang pada waktu itu merasakan sakit di bagian dadanya karena terus menimba air. Sementara itu istrinya Fatimah radhiyallahu anha juga merasakan beban yang tak kalah berat, karena setiap hari ia harus menumbuk gandum, mengangkat air, menyalakan api, hingga membuat roti. Semua itu dilakukan seorang diri. Nah, pada suatu itu karena sudah terlalu lelah, terlalu capek, maka Fatimah radhiyallahu anha mengumpulkan keberaniannya untuk meminta bantuan kepada sang ayahanda, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun ketika bertemu dengan beliau, malu untuk mengungkapkan apa yang menjadi unek-uneknya. Sehingga ketika beliau bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau hanya mengucapkan salam dan kemudian tidak berkata apa-apa. Nah, itu kemudian terjadi juga pada keesokan hari. Fatimah radhiyallahu anha datang lagi ke tempat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekali lagi, ia hanya bisa mengucapkan salam. Rasulullah dengan lembut mengetahui bahwa Fatimah masih enggan mengungkapkan kebutuhannya, unek-uneknya. Hingga akhirnya Fatimah mengungkapkan keinginannya dengan cemas. Namun Rasulullah yang tahu bahwa saat itu tidak memungkinkan memenuhi permintaan kesulitan dari Aisyah radhiyallahu anha, maka beliau Rasulullah SAW memberikan doa tersebut, yaitu doanya yang tadi kita hafalkan adalah Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika astaghits aslih li sa'ni kulli wa la takilni nafsi ila tarfata ain. Jamaah sholat subuh yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang perlu digarisbawahi dari hal ini adalah bahwa Fatimah dan radhiyallahu anha dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau adalah orang yang dekat kepada Allah. Beliau adalah orang yang bertemu langsung kepada Rasulullah, sehingga sangat memungkinkan untuk meminta sesuatu kepada Allah langsung, meminta untuk diberikan kemudahan dunia, dalam artian adalah keberlimpahan harta benda, kemewahan hidup. Tetapi beliau adalah memilih jalan kesederhanaan, di mana dengan jalan kesederhanaan adalah memungkinkan, lebih memudahkan orang itu untuk lebih mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang perlu digarisbawahi pula bahwa adalah
bahwa segala sesuatu ujian itu tetap akan berakhir, tetap akan menemui titik akhir, tetap akan selesai. Tapi untuk seorang muslim, untuk seorang mukmin adalah bagaimana ketika permasalahan itu selesai, ketika ujian itu berakhir, tapi bagaimana dalam diri orang itu tertanam bahwa Allah juga akan menyertai dengan kecintaan di saat ujian itu berakhir. Allah akan memberkahi karena dengan keberkahan, karena dengan kecintaan Allah Subhanahu wa taala, maka itu akan menjadikan pahala, akan menjadikan kebaikan, sehingga dia akan dimasukkan ke dalam surganya Allah. Itu adalah kebahagiaan yang sesungguhnya, kebahagiaan yang hakiki yang diimpikan oleh orang-orang muslim, orang-orang yang beriman. Bukan hanya ketika selesai dari ujian, selesai dari permasalahan, dia hanya akan mendapatkan dunianya. Bukan seperti itu. Tapi dalam jiwa seorang yang muslim, seorang yang beriman adalah bagaimana selesai dari sebuah permasalahan, selesai dari ujian, dia akan mendapatkan cinta, ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sholat subuh yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah yang sedikit yang bisa saya sampaikan. Jika banyak salah itu adalah dari diri saya pribadi. Semoga ini bermanfaat. Monggo kita tutup dengan doa kafaratul masjid. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.